Haleluya, haleluya, haleluya. Jumpa lagi bersama saya, Evangelis Budi Sutejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang doa Bapa kami. Doa Bapa kami merupakan doa yang sudah diketahui oleh banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, dan bagi orang-orang Katolik, doa Bapa kami merupakan doa hafalan. Ya, baiklah saudara, saya akan membacakan dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Demikian bunyinya. Ayat 9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, dari ayat-ayat ini akan saya kupas satu persatu. Tetapi saya bertanya kepada Bapak Ibu, doa itu apa sih? Ada orang yang mengatakan doa itu duduk omong-omong dengan Allah, disingkat doa. Tetapi doa menurut pengertian secara umum adalah kita bertemu dengan Tuhan secara khusus, dengan kita menyembah, memuji, memuliakan namanya, meninggikan namanya, kita mengucap syukur, dan juga kita menaikkan permohonan-permohonan, dan juga kita mengingat orang-orang lain untuk didoakan. Itu definisi umum dari doa. Nah, isi doa Bapa kami itu bisa kita ambil intisarinya sebagai berikut. Dalam ayat 10 itu maksudnya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maksudnya kehendak Bapa itu terjadi di bumi seperti di surga, di mana semua bangsa memuji, memuliakan namanya. Itulah kehendak Bapa. Sering kita memuji-muji Tuhan di dalam gereja, dalam ibadah, tetapi kita dalam kehidupan sehari-hari, kita juga perlu memuji Tuhan, ya, memuliakan namanya. Kita ambil juga ayat 11. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maksudnya kita mohon supaya Tuhan itu mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari, baik itu kebutuhan untuk makan, minum, kebutuhan untuk listrik, air, biaya anak-anak sekolah, dan sebagainya. Saudara, asal kita percaya pada Tuhan, Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Saya ada kesaksian dari teman saya, saudara. Teman saya itu di dalam bekerja itu gajinya tidak seberapa, saudara, di bawah 2 juta. Dia juga punya anak-anak, juga istri. Tetapi secara perhitungan manusia itu tidak mungkin dengan gaji yang di bawah 2 juta itu cukup untuk istri, anak-anak, bahkan anaknya juga ada yang kuliah. Tetapi karena dia memuliakan Tuhan, dia mendahulukan Tuhan, maka Tuhan cukupkan segala kebutuhannya. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, di sini Tuhan mencukupkan kita, kebutuhan kita sehari-hari, tapi kita juga harus mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Artinya kita harus mendahulukan Tuhan daripada kebutuhan kita sendiri ataupun kepentingan kita sendiri. Nah, berikutnya dalam ayat 12, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan
orang yang bersalah kepada kami. Nah, di sini kita mohon pengampunan dosa, tetapi kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain. Seringkali kita mohon ampun kepada Tuhan, tetapi kadang kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Dalam kasus-kasus kecil kita bisa mengampuni kesalahan orang lain, kesalahan saudara kita, kesalahan teman kita, orang tua kita, dan sebagainya. Tetapi kalau kesalahannya besar, itu sulit. Misalnya begini saudara, ada pasangan suami istri. Istrinya mendapati suaminya selingkuh. Dia melihat dengan mata kepala sendiri suaminya check-in di hotel dengan wanita lain. Dia marah sekali. Suaminya udah mohon minta ampun, tetapi istrinya tidak mau mengampuni. Padahal istrinya itu seorang pelayan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah, di hadapan Allah apakah wanita ini bisa dibenarkan? Tentu saja tidak. Dia harus mengampuni terlebih dahulu kesalahan suaminya, baru Tuhan mau mengampuni. Ya saudara, jadi Tuhan mengampuni, tapi kita juga harus mengampuni. Terkadang kita dalam hari besar, kita saling memaafkan. Ya maaf ya atas kesalahan saya dari saudara jauh dari luar kota. Mohon maaf lahir batin. Nah, tapi kadang kita dengan kakak kita, adik kita, atau tetangga kita tidak saling bermaaf-maafan. Nah, ini harus kita koreksi saudara. Kita harus terlebih dahulu mengampuni atau memaafkan kesalahan orang lain. Maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kita mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni saudara, akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Berikutnya saudara, dalam ayat 13a, lepaskanlah kami dari pencobaan. Nah, saudara, seringkali kita berpikir bahwa pencobaan itu dari Allah. Tetapi sesungguhnya Allah itu tidak pernah mencobai saudara. Kita sering dicobai oleh keinginan kita sendiri. Lah yang mencobai itu siapa? Tentu saja karena keinginan kita dicobai. Ya, kita lihat dalam saudara, dalam Yakobus pasal 1 ayat 13-14. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datangnya dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi setiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan berkata pencobaan itu datangnya dari Allah. Nah, berikutnya ayat 13b. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kita mohon dilepaskan dari yang jahat, maksudnya dari iblis. Iblis itu diibaratkan seperti singa, saudara, yang mengaum-ngaum, ingin mencari mangsa yang dapat ditelannya. Lah, mangsanya itu siapa? Ya tentu saja kita, saudara. Jadi kita sebagai manusia itu harus waspada dan berjaga-jagalah. Tiap hari kita harus tetap berdoa. Kita harus mendekat kepada Allah. Kita harus mendekat kepada Allah, maka iblis akan lari daripada kita. Dikala kita lengah, seringkali banyak masalah terjadi. Seringkali kita tidak sanggup menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Tapi kita
harus berdoa senantiasa memohon pimpinan Tuhan, saudara. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita percaya, saudara, bahwa Tuhan itu baik, saudara. Bahwa Tuhan itu senantiasa memelihara, senantiasa mencukupkan kebutuhan anak-anaknya. Jangan sekali-kali saudara mengeluh, aduh, kok saya seperti ini, kok saya kebutuhannya tidak bisa tercukupkan. Asal saudara tetap berdoa setia dan melayani Tuhan, mencari kehendak Tuhan, Tuhan senantiasa memelihara kehidupan saudara dan kita semua. Demikianlah renungan yang singkat ini, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.